Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami, biarlah kami dapat mengerti setiap apapun yang disampaikannya, dan biarlah hidup kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bahwa jika imanmu sekecil biji sesawi saja, doamu pasti terkabul. Apapun yang kamu minta dalam doa pasti terkabul. Kalau enggak terkabul, itu artinya iman kamu yang lemah. Saudara, mungkin kita sering mendengar perkataan seperti itu. Memang seperti Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi saudara, yang jadi pertanyaan, apa benar doa yang disertai iman selalu dikabulkan oleh Allah? Apakah benar kalau doa tidak dikabulkan artinya kurang beriman? Enggak juga saudara. Tapi bagian firman Tuhan yang kita baca barusan mengajarkan pada kita bahwa dosa berpotensi menghalangi dosa seseorang. Yesaya 59 ini dengan jelas mengatakan, karena dosamu lah yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu. Karena dosa itulah yang membuat Allah menyembunyikan dirinya terhadap kita. Dan dosa itulah yang menghalangi berkat dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dosa sebagai seorang suami tidak mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dosa sebagai istri bagaimana tidak menghormati suaminya sebagaimana Kristus sebagai kepala gereja. Atau mungkin dosa sebagai seorang anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua, tidak lagi menganggap orang tua sebagai orang yang penting dalam hidup mereka. Atau dosa dalam pekerjaan, perkuliahan, sekolah, dimanapun kita berada, pikiran kita, perkataan kita, dosa itulah yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Kristus. Tapi syukur kepada Allah saudara, karena Kristus telah mengorbankan dirinya untuk mati di salib, menebus, membawa kita kembali ke hadirat Tuhan. Sehingga setiap kita yang mau mengaku dosa pada Tuhan dan sungguh-sungguh mau bertobat, maka firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, perlu kita pahami di sini, tidak selalu doa yang tidak dijawab itu karena dosa. Ada pertimbangan-pertimbangan lain juga yang membuat Allah tidak mengabulkan doa seseorang. Mungkin orang itu sudah rohani, sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, tapi tetap aja doanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin juga karena Allah ingin memberikan yang lebih daripada orang, dari apa yang bisa kita bayangkan dan doakan. Hal itulah terlihat
dalam hidup Paulus, bagaimana dia berdoa agar Tuhan mengambil duri dalam dagingnya. Tentu permintaan ini jelas saudara, karena permintaan Paulus ini baik. Ini permintaan yang rohani, karena melepaskan duri dalam daging itu. Bisa saja Paulus melayani dengan lebih baik, lebih efektif dan luas lagi. Tapi firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus bukan karena Tuhan tidak mengasihi Paulus, bukan karena kurang rohaninya Paulus, dan bukan karena dosanya Paulus, tapi justru karena Tuhan ingin memberikan yang lebih baik bagi Paulus. Bahkan duri dalam daging Paulus itu menolong dia agar dia tidak menjadi sombong dalam pelayanannya. Bahkan duri dalam daging itulah menjadi cara dari Tuhan agar Paulus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga dengan Yesus yang mengatakan, "Bapa, ambillah cawan ini daripadaku." Hal ini bukan karena Yesus berdosa, tapi karena Allah ingin memberi yang jauh lebih baik melalui penderitaannya di atas kayu salib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, maka ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Mungkin masih ada dosa yang kita sembunyikan. Mungkin masih ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Mungkin juga karena kita kurang percaya kalau Tuhan tuh mampu. Tapi ada kemungkinan juga karena memang Tuhan ingin mendidik dan mengajar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita agar dapat menjalani perjalanan iman ini. Terus percaya dan terus beriman kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon mampukanlah setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, memahami setiap perkataan firman-Mu yang telah disampaikan. Bantulah kami Tuhan di tengah kami yang sering kebingungan, sering gelisah karena doa kami tidak dijawab. Tapi biarlah kami melalui firman ini, kami semakin mengerti Tuhan, bahwa Tuhan menjawab doa kami pasti untuk demi kebaikan kami, dan pasti Engkau menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.